Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di saat ini. Karena atas perlindungan penyertaan kasih sayang Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini atas kekuatan dan kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus mau bertakhta dalam hati dan kehidupan kami, agar kami sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merefleksikannya, tidak berlalu dari pendengaran kami, tetapi itu tertanam dalam hati dan kehidupan kami, bertumbuh dan berakar, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang hendak kami dengar dan kami refleksikan terdapat di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengedahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pendengar Klavos, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 di sini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, dalam perikop ini jelas Tuhan Yesus membicarakan tentang harta duniawi, yaitu mamon. Kata mamon yang artinya kekayaan berasal dari bahasa kasdim, yang berarti rumah, harta benda atau kekayaan. Sehingga kata tersebut dipakai juga untuk mempribadikan kekayaan, sebagaimana tersebut dalam Matius 6 ayat 24, Lukas 16 ayat 9. Kata mamon itu sendiri hanya disebut 4 kali dalam seluruh kitab suci, yaitu Matius 6 ayat 24, Lukas 16 ayat 9, dan pasal ayat 11 dan ayat yang ke-13. Mengenai hal kekayaan ini dianggap oleh Tuhan Yesus sebagai perkara kecil. Dan dengan jelas, jika ada seseorang yang tidak setia dalam perkara kecil ini, maka ia pun tidak akan setia pada perkara yang besar. Perkara besar adalah perkara kerohanian, termasuk perkara kehidupan kekal. Bapak Ibu pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, ini suatu hal yang cukup berat untuk kita terima oleh kebanyakan orang, termasuk diri saya. Bagaimana mungkin perkara keuangan atau harta bisa dianggap perkara kecil? Beberapa banyak orang menjadi putus asa karena dihimpit dengan masalah kemiskinan, sampai-sampai berani menipu sana sini, berani mengambil risiko apa saja untuk mendapatkan uang. Atau ada juga menjadi apatis dan marah kepada Tuhan. Ada pula kejadian di mana seorang kaya raya mengambil jalan bunuh diri karena kekayaannya menciut. Semuanya, kalau kita dengar dan kita lihat, adalah suatu keanehan.
Bapak Ibu pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, mari kita bayangkan bagaimana mungkin kekayaan disebut perkara kecil jika melihat kejadian-kejadian yang saya sebutkan tadi. Yang miskin stres karena tidak punya kekayaan, yang kaya raya bunuh diri hanya karena kekayaannya menyusut. Ketika saya mengumpulkan data-data untuk firman Tuhan ini, barulah pikiran saya terbuka. Tepat apa yang Yesus katakan, bahwa kekayaan adalah perkara kecil. Karena pertama, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Contoh jelas dari kejadian yang diceritakan di atas. Segala sesuatu yang tidak dapat memberikan kebahagiaan ataupun sukacita, apalagi kehidupan kekal, tentulah bukan hal besar atau perkara besar. Hal yang kedua, yang tidak mempunyai kekayaan mengejarnya dengan berbagai cara. Bahkan ada yang menghalalkan segala cara, sehingga mengorbankan sesuatu yang lebih berharga, misalnya keluarga, nama baik, bahkan kesehatan, karena lupa diri, tak kenal waktu dalam mengejar kekayaan. Lalu apa pantas yang demikian kita berikan nama perkara besar? Ini lebih tepat dikatakan perkara kecil yang mengakibatkan persoalan besar. Di saat ini, di mana posisi Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos dan saya? Apakah masih sedang mengejar kekayaan? Apakah sedang galau dan susah hati karena mencari uang sangat susah dalam masa-masa pandemi ini? Lalu apa maksud dari Tuhan Yesus tentang ucapannya yang setia kepada perkara kecil? Apakah saya harus setia kepada kekayaan? Mari kita mencari jawabannya pada ayat-ayat sebagai berikut. Pada ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamun yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan ayat yang ke-12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Apa arti mamun yang tidak jujur? Kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini mempunyai makna yang sangat mendalam. Banyak orang pada masa Yesus hadir di dunia mengantungkan hidupnya pada kekayaannya. Ada banyak orang hadir mendengarkan khotbah Yesus, termasuk orang Farisi. Dalam Lukas 16 ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencumukan dia. Semakin banyak hartanya, semakin tenang hati orang tersebut. Mereka benar-benar tergantung dari kekayaannya. Orang-orang Farisi, kalau lihat dari depan seperti orang alim, orang yang betul-betul percaya kepada Yesus Kristus, tetapi di dalamnya mereka tidak menjalankan segala perintah dan ajaran Tuhan. Mereka mencari kenyamanan di luar Tuhan, yaitu harta kekayaan yang mereka kejar. Inilah arti dari mamun yang tidak jujur. Bukan hanya itu saja, dalam hal mengejar ketamakan manusia, cenderung menghalalkan segala cara, sehingga mereka dikatakan tidak setia dalam hal mengejar mamun, melakukan hal-hal yang tidak jujur. Kita bisa lihat dalam Lukas 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bapak Ibu pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi pertanyaan ialah mengapa kita masih belum bisa menerapkan, padahal kita mengerti. Kita lihat jawabannya pada ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengedahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada mammon. Tidak mungkin manusia mempunyai dua majikan, Allah dan mammon. Akan tetapi kita harus melakukan dan kalau bisa menyembah kepada kedua-duanya. Tuhan mengatakan
ini tidak mungkin. Oleh karena itu kita harus memilih. Mammon selalu menjanjikan hal-hal yang tidak jujur. Seperti yang sudah dikatakan di atas, dengan mempunyai kekayaan kita dapat memperoleh kekuasaan. Kekuasaan dari manusia, bukan dari Allah. Karena pengalaman hidup sering direndahkan dan dilecehkan, maka kita mengejar kekuasaan dengan dalil agar nanti dapat tidak dilecehkan lagi. Dan ketika kita memperolehnya, kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Akibatnya kita bertindak seperti Allah. Kita memuliakan diri sendiri dan membalas dendam kita. Kita menjadi munafik seperti kita orang yang saleh yang baik, padahal hati kita penuh dengan kebencian. Kita ingin membalas, kemudian tanpa sadar kita ingin dimuliakan. Akibatnya kita tidak mempercayai mengelola perkara besar. Matius 6 ayat 21 hingga ayat yang ke-24 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak meniadakan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajak bagi kita, bagaimana kita diberikan kepercayaan hal-hal yang kecil, tentang kekayaan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita gunakan dengan hikmat Tuhan, memberkati orang lain, orang banyak dengan berkat yang kita miliki. Jangan kita menggunakan salah berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kepentingan dan memuaskan hati kita yang tidak berkenan kepada Allah. Tuhan memberikan kepercayaan bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos dan saya, untuk bagaimana kita setia pada perkara-perkara yang kecil, supaya pada perkara-perkara yang besar yang dimaksudkan dalam firman Tuhan, yaitu kerajaan Allah, kehidupan yang berkenan kepada Allah, tugas tanggung jawab Allah yang diberikan bagi kita, kita bisa melakukannya dengan penuh bertanggung jawab, penuh berhikmat yang dari Tuhan, bukan hikmat manusia yang kita pakai, agar dalam kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Masihkah kita tetap bersekuku mau menyembah dua majikan? Sedangkan Alkitab dengan jelas mengatakan tidak mungkin. Berarti kita mempunyai satu Tuhan yang perlu kita kerjakan sepanjang kehidupan kita, yaitu majikan kita, Yesus Kristus. Segala perintah dan ajaran yang disampaikan dalam firman Tuhan dan konteks pembacaan di saat ini, kita lakukannya dalam kehidupan kita. Minta tuntunan, minta kekuatan, minta kemampuan daripada Tuhan, terlebih kuasa Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk melakukan firman, melakukan ajaran dan perintah Tuhan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Itulah perkara-perkara yang besar, dan itulah kehidupan mengabdi kepada satu Tuhan. Jangan mengabdi kepada dua tuan atau dua majikan, karena jelas satu tuan satu majikan akan dikobarkan, yaitu tidak setia. Untuk itu kita setialah kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, menjalankan perintah dan ajaran Tuhan, menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita selalu diberkati. Segala persoalan, segala pergumulan hidup, terutama dalam pandemi COVID-19 yang kita jalani, banyak hal kita dibatasi. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan, dan kita melewati segala persoalan hidup dengan penuh sukacita dan sejahtera. Mahkota kemuliaan kita akan dapati. Firman Tuhan di saat ini, biarlah atas tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk memberlakukan akan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan, Engkau sampaikan kepada kami di saat ini. Biarlah atas tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami akan firman di saat ini, yang mana dalam firman Tuhan mengajarkan bagi kami
untuk mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Karena kalau kami mengabdi kepadamu ya Tuhan, sukacita damai sejahtera, berkat-berkat, janji keselamatan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan untuk kami kerjakan, kami kerjakan dengan penuh ketulusan dan ketaatan. Dan pada saatnya, perkara-perkara yang besar yang Tuhan berikan, kami boleh laksanakan dengan kekuatan, hikmat, dan kuasa Roh Kudus yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami kembalikan ungkapan syukur kepadamu atas firman ini yang Engkau sampaikan bagi kami, untuk memberikan kekuatan bagi kami, berikan suluh dan terang bagi jalan kehidupan kami, lebih khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini. Di saat ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi pendengar Klavos Malamoy, pendengar Klavos dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kehidupan mereka. Biar Tuhan tuntun, Tuhan jaga, dan Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kesehatan, kuasa Tuhan mementingi kehidupan mereka dimanapun mereka melangkah. Dan pergumulan kehidupan mereka, biarlah Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seturut kasih, kuasa, dan kehendak. Kami semua, para pelayan-Mu di Klavos Malamoy ini ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati kehidupan kami. Pakai kami lebih luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi makanan rohani bagi setiap orang yang mendengar, terlebih khusus pendengar Klavos Malamoy yang setia. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala ungkapan syukuran permohonan kami. Hamba landasi itu tidak dalam nama lain, hanya di dalam nama Allah Bapa, dalam Anak-Mu Yesus Kristus, dan perantaraan Roh Allah yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.